Baik, kajian hari ini tentang mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan ya. Di mana ini tentang aplikasi perusahaan. Nah, cara kerja sistem, slide saya kelihatan atau tidak, Mbak Mas? Terlalu kecil, Kelihatan, Pak. cukup ya. Jadi di sini ada cara kerja sistem perusahaan, ya, cara sistem kerja sistem perusahaan. Ini ada yang namanya entitas. Entitas itu objek atau bagian yang ada di perusahaan itu. Ada sales and marketing, ya, sales atau marketing. Kemudian ada finance and accounting atau keuangan. Lalu ada human resource, ya, atau MSDM atau personalia. Lalu ada manufacture dan produksi. Nah, di tengah ini ada yang namanya pusat database ya. Pusat database. Jadi pusat database ini adalah fungsinya mengelola semua data kaitannya dengan yang ada di perusahaan. Kaitannya kalau dalam hal ini adalah tentang produksi dan penjualan. Kemudian tiap-tiap entitas atau objek, ya, ini ada 4 entitas atau objek, itu bisa saling berintegrasi dengan melalui pusat database, artinya berintegrasi kaitan pemenuhan data dan informasi. Kemudian di sini ada sales dan marketing, ya. Apa yang bisa dimanfaatkan dari database ini, pusat layanan database yang menyimpan semua data penjualan maupun operasional perusahaan. Di antaranya adalah bisa bertransaksi kaitan order dan pesanan, ya, kaitan order dan pesanan. Kemudian bisa di sini kaitan peramalan penjualan. Ya. Jadi dengan adanya data penjualan yang sudah terkumpul di sini, misalkan, maka sales dan marketing dengan adanya pusat database ini bisa meramalkan penjualan untuk bulan depan itu kira-kira seberapa besar ya. Jadi untuk peramalan, kalau untuk model peramalan itu harus ada histori data sejumlah periode tertentu, penjualan sejumlah periode tertentu ya. Untuk meramalkan kisaran berapa yang akan terjual dalam bulan yang akan datang, maka mungkin bisa memanfaatkan database dari bulan ini maupun dari bulan-bulan sebelumnya. Semakin besar data yang ada pada database, semakin besar data yang ada, maka tingkat akurasi akan semakin tinggi ya. Tingkat akurasi akan semakin tinggi. Jadi ada istilah kalau database, kaitannya database itu ada istilah dataset ya, data history. Jadi sejumlah data yang memang dicadangkan untuk kemudian digali guna keperluan yang masa akan datang. Di antaranya peramalan tadi ya, tentang klasifikasi data ya. Klasifikasi data itu misalkan pada klasifikasi data apakah barang ini termasuk laku atau tidak. Nah, itu berkacanya dari sejumlah database atau dataset yang sudah ada sebelumnya ya. Kemudian pada sales dan marketing ini dengan adanya database yang tersentral ini
bisa melakukan permintaan retur, ya, permintaan retur, atau bisa memantau permintaan retur dari konsumen. Kemudian mengetahui perubahan harga. Jadi untuk mengetahui perubahan harga, sales dan marketing ketika berada di tempat konsumen, mungkin tidak harus telepon, tidak harus meminta list harga dulu, tapi pada pusat data ini yang sudah bisa dikontrol tiap-tiap bagian ini bisa melihat perubahan harga, ya, update harga seperti itu. Itu kaitan di ranah sales dan marketing. Kemudian pada bagian finance atau keuangan dan akuntansi, ya ini bisa melakukan kaitan kas yang tersedia, mengontrol kas yang tersedia, ya. Kemudian piutang usaha, ya, piutang usahanya seberapa banyak. Kemudian kredit pelanggan. Lalu ada pendataan, ya, pendataan kaitan pelanggan baru mungkin ataupun produk-produk baru, ya. Lalu ada human resource atau MSDM atau personalia ini, kaitan database ini bisa kaitannya jam kerja, ini bisa mungkin mereka lembur dari sales atau marketing misalkan, ya, mereka lembur dari karyawan yang ada, ya. Kemudian biaya tenaga kerja juga bisa diketahui, ya. Misalkan ada marketing baru sudah terdata di sini, maka akan bisa disajikan atau diterima oleh MSDM ini seberapa besar penambahan gaji pada bulan tertentu karena ada karyawan baru. Lalu ada keahlian kerja. Human Resource akan mudah mengontrol keahlian masing-masing karyawan yang ada, ya. Kemudian manufaktur atau produksi di sini bisa mengontrol juga bahan dan material yang tersedia. Lalu jadwal produksi, jadi tidak seenaknya produksi supaya tidak terjadi stok yang over. Kemudian tanggal pengiriman ini juga sudah terstruktur. Lalu kapasitas produksi, ya, lalu kapasitas produksi. Oke, ini kaitan cara kerja sistem. Jadi semua data terinduk pada sebuah database. Semua objek ini bisa memanfaatkan, ya. Semua objek bisa memanfaatkan. Mungkin tambahan lagi, sales dan marketing setiap saat kalau sudah ada database ini bisa mengontrol perolehan tambahan honor misalkan, ya, dari human resource ini yang sudah diolah. Ini manfaat database. Jadi intinya database adalah pusat datanya, pusat data yang bisa dikerjakan atau dimanfaatkan bersama-sama, ya. Pada sistem kita di Udinus juga sentral database-nya ada di pusat informasi atau PSI, ya. Semua menginduk di sana, mulai dari Anda mendaftar itu sudah lari ke database PSI. Kemudian dari biro akademik akan bisa mengetahui siapa atau berapa banyak yang registrasi pada setiap periodenya atau pada tahun ini. Kemudian TU bisa mengontrol data mahasiswa yang masuk di FE itu siapa saja, ya, seperti itu. Kemudian tanggal lahir, asal sekolah, SMA atau SMK, dan lain-lain bisa terakomodir di situ. Kemudian ada apa saja di sistem perusahaan. Jadi yang pertama serangkaian modul perangkat lunak. Nah, modul ini istilahnya bagian perangkat lunak, ya, bagian dari software atau aplikasi yang terintegrasi, ya. Jadi seperti halnya di sini ini ada modul marketing, modul
keuangan. Artinya program-program kecil yang ada di tiap-tiap bagian, ya, modul. Serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dan suatu database terpusat. Database terpusat tadi ya, yang di tengah ya, masing-masing ini adalah entitas yang istilahnya mempunyai modul perangkat lunak yang nantinya fungsinya untuk mengintegrasikan data ke database. Serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dan suatu database yang terpusat yang memungkinkan data untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis yang berbeda dan area-area fungsional di seluruh perusahaan. Jadi modul ini fungsinya memberikan data ke database, mengambil ya istilahnya yang dikendalikan oleh sebuah aplikasi. Kemudian sistem perusahaan juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database yang sama. Ya, sistem perusahaan juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada modul perangkat lunak atau aplikasi yang terintegrasi dan database yang sama. Lalu database sendiri itu apa? Jadi tempat pengumpulan data ya, tempat pengumpulan data dari berbagai divisi atau bagian atau entitas tadi ya. Pengumpulan data dari entitas, ini ada 4 entitas contohnya. Tempat pengumpulan data dari berbagai divisi dan departemen yang berbeda di perusahaan. Dan dari sejumlah besar bisnis yang ada dalam bagian manufaktur dan produksi, kemudian keuangan dan akuntansi, lalu penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia. Jadi intinya database ya tempat bersarangnya semua data dalam ruang lingkup perusahaan. Ya. Bisa juga kaitan database ini ada istilah server ya. Jadi server itu tempat penampungan database ya. Server perusahaan kalau perusahaan seperti e-commerce seperti itu ya, itu ya 24 jam karena mungkin semua konsumen ya dalam 24 jam itu akan pesan ya. Sesuai keinginan konsumen ya. Kemudian membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir seluruh aktivitas bisnis perusahaan secara internal. Ketika informasi yang baru dimasukkan, maka informasi dengan segera tersedia bagi proses bisnis lainnya. Jadi intinya database ini ya muara dari aktivitas perusahaan ya yang terekam ya. Aktivitas penjualan, kemudian aktivitas pendataan pegawai, aktivitas pendataan jumlah jam kerja karyawan. Nah, semua tersimpan. Semua tersimpan. Apakah Excel itu termasuk database ya? Apakah Excel itu termasuk database? Jadi Excel bisa kita kategorikan database, tapi sangat banyak kekurangan. Sangat banyak kekurangan di situ ya. Sangat banyak kekurangan. Kekurangannya apa? Kalau dalam database, dalam sebuah database itu harusnya itu bisa mengontrol seperti inputan data kembar, itu tidak boleh. Ya, ketika Anda daftar di Udinus, NIM itu pasti harus beda, harus unik. Ya, itu karena ada layanan database yang memang sifatnya unik, bisa memilah
seandainya ada data kembar ditolak seperti itu ya. Kemudian proses bisnis apa saja yang didukung oleh sistem perusahaan? Proses bisnis apa saja yang didukung oleh sistem perusahaan? Ada proses keuangan dan akuntansi, ya, meliputi jurnal umum, kemudian utang usaha, kemudian piutang usaha, aset tetap, peramalan, pengelolaan kas, ya pokoknya yang intinya kaitan keuangan. Lalu ada sumber daya manusia, ini kaitan penggajian, ya, kaitan penerimaan, perekrutan, kemudian kaitan kompensasi, honor, kemudian insentif, nah, kaitan perencanaan tenaga kerja, ya, perencanaan tenaga kerja seperti ketika COVID itu idealnya dengan kondisi COVID kemarin, kira-kira apakah semua karyawan harus tetap dipekerjakan, mungkin dengan kapasitas pekerjaan yang berkurang, apakah harus digilir seperti itu? Itu namanya perencanaan. Kemudian ada proses manufaktur dan produksi, meliputi pengadaan, manajemen, persediaan, ya, pembelian, kemudian pengiriman, perencanaan produksi, intinya tentang produksi ya. Lalu ada proses penjualan dan pemasaran. Ya, ini bisa dipahami lah saya kira. Oke, slide saya bisa berubah ya Mbak, Mas? Atau masih di slide sebelumnya ini? Khawatirnya mandek di tengah. Bisa, Pak. Masih bisa ya. Kemudian bagaimana sistem dalam perusahaan diintegrasikan, ya. Perusahaan membangun perangkat lunak berdasarkan ribuan proses bisnis yang jelas. Jadi istilah proses bisnis yang pernah kita kaji di pertemuan selanjutnya itu rangkaian aktivitas kegiatan lah ya untuk menunjang bisnis, itu namanya proses bisnis. Ya, rangkaian proses kegiatan. Bagaimana toh prosedur jika ada pemesanan dari konsumen, rutenya seperti apa? Konsumen mungkin mengisi form yang ada di internet seperti itu, kemudian dari itu tidak langsung masuk ke bagian produksi, tapi ditelaah oleh administrasi dulu, ya. Ditelaah dulu apakah tersedia atau masih ada stok di situ. Kalau tidak ada nanti baru dilempar ke gudang, dibuatkan surat perintah produksi ya. Kemudian proses produksi selanjutnya adalah setelah produksi selesai nanti ada berita acara pengiriman ya dan seterusnya. Jadi dibuat proses produksi yang baik supaya aktivitas perusahaan itu berjalan lancar ya. Ibaratnya algoritmanya ya, runtutannya seperti itu. Runtutannya. Kalau proses produksi baik, otomatis Anda sebagai pimpinan ini tinggal menikmati prosesnya saja ya. Tidak ada masalah. Misalkan ada masalah di proses produksi itu, ya perlu disempurnakan. Apakah perlu disisipkan kegiatan yang baru, ataukah ada aktivitas yang perlu dikurangi seperti itu ya. Itu bisa dievaluasi. Jadi yang mencerminkan praktek pelaksanaan terbaik. Kemudian perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak, pertama-tama harus memilih fungsi dari sistem yang mereka ingin gunakan. Dan kemudian memetakan proses bisnis mereka terhadap proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Ya, jadi seperti penyusunan sebuah database maupun perangkat lunak itu juga mengikuti proses bisnis yang ada, ya, supaya istilahnya perangkat lunak fungsinya untuk membantu ya, memperlancar kinerja karyawan.
Jangan sampai dengan adanya perangkat lunak yang baru malah justru membengkalai seperti itu. Malah justru membengkalai. Kebanyakan karyawan atau pelaksana perangkat lunak itu istilahnya kalau ada perangkat lunak produk baru biasanya ogah-ogahan ya. Di pertama sudah ada training dan lain-lain seperti itu ya. Namun mungkin mereka masih membawa budaya lama di mana masih merasa bahwa dengan sistem manual tanpa aplikasi, tanpa database itu berjalan lancar. Nah, budaya lama itu yang perlu nanti Anda ketika sebagai pimpinan merubah proses manual menjadi aplikasi, itu yang perlu Anda pikirkan ya. Jangan sampai aplikasi nantinya yang Anda beli itu tidak berjalan seperti itu ya. Jika perangkat lunak perusahaan tidak dapat mendukung cara organisasi dalam bisnisnya, maka perusahaan dapat menulis kembali atau menciptakan perangkat lunak kembali untuk mendukung cara kerjanya. Ya, ini sebaiknya ada proses evaluasi dulu ya. Mengapa pada perangkat lunak yang lama kok tidak jalan? Kendalanya ada di mana? Kesulitannya, apakah kesulitan pada proses input, ataukah rute inputannya yang terlalu panjang seperti itu ya, ataukah mungkin ada proses verifikasi yang kadang macet ya seperti itu sehingga membuat karyawan ogah menjalankan aplikasi yang ada ya. Ataukah mungkin dari pimpinan sendiri seperti itu ya. Mungkin dari pimpinan sendiri yang kadang sudah ada proses approval di situ ya, setiap ada pengajuan, kemudian pimpinan juga jarang mengontrol pada aplikasi, harus menerapkan sistem manual. Nah, itu percuma dengan adanya aplikasi ya. Harus dimulai dari pimpinan supaya aplikasi itu jalan. Kemudian apa saja nilai bisnis dari sistem dalam perusahaan? Yang pertama, sistem perusahaan digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Ya, efisiensi jadi kaitan pewaktuan ya, efisiensi operasional, jam operasional, dan memberikan informasi kepada manajer dalam pengambilan keputusan. Lalu berguna untuk menegakkan praktek pelaksanaan standar dan data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama. Setelah itu, sistem perusahaan membantu perusahaan untuk menanggapi permintaan pelanggan dengan cepat, karena sistem tersebut menyatukan atau mengintegrasikan data pesanan, produksi, dan pengiriman. Setelah itu ada sistem perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mencari tahu setiap saat bagaimana unit organisasional dalam bekerja, ya, menentukan produk yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, serta menghitung biaya serta perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini nilai bisnis dari sistem dalam perusahaan. Jadi diantaranya efisiensi pasti ya, kaitan waktu. Mestinya dengan adanya sistem yang baru, kinerja akan lebih cepat, ya, akan hemat waktu seperti itu. Kemudian ada menegakkan praktek pelaksanaan standar. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah mengikuti sistem, ya kita tidak bisa seenaknya. Pola sistem harus bisa ikuti. Misalkan selama belum di-approval seperti itu, maka ya tidak boleh melangkah. Maka misalkan pengajuan anggaran seperti ya belum di-approval, maka ya sudah dipastikan tidak
kinerja selanjutnya tidak bisa jalan, ya. Kemudian saya lanjutkan dulu contoh. Bagian produksi menjadi lebih efisien dalam melakukan produksinya. Hanya memproduksi barang yang sudah dipesan oleh... Ya, mandek. Slide-nya mandek, Mbak. Mohon maaf, slide-nya apakah berhenti? Ini tampil halaman contoh ya. Apakah di halaman kalian tampil halaman contoh? Ya, tampil. Tampil, Pak. Tampil ya. Tampil, Pak. Ada, Pak. Iya, khawatir saya ketinggalan. Jadi contohnya bagian produksi menjadi lebih efisien dalam melakukan produksinya, ya, hanya memproduksi barang yang sudah dipesan oleh pelanggan. Kemudian membeli bahan yang benar dibutuhkan untuk memenuhi pesanan. Kemudian membagi tahapan produksi dan meminimalkan waktu barang jadi dalam persediaan. Kemudian kantor pusat perusahaan memiliki akses untuk memperbarui data penjualan. Ini contoh dari pemanfaatan sistem. Saya lanjutkan, nanti di akhir ada contoh kasus. Ini kita lanjutkan dulu, sistem manajemen rantai pasokan. Ya. Jadi, supply chain management atau SCM ya. Jadi bahwa rantai pasokan atau supply chain perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis dari pengadaan bahan mentah, kemudian mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kemudian rantai pasokan menjadi penghubung antara pemasok, pabrik, kemudian pusat distribusi, toko eceran, dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada contohnya. Rantai pasokan untuk perusahaan Nike ya. Nike merancang, memasarkan dan menjual sepatu, kemudian kaos kaki, pakaian olahraga dan aksesoris ke seluruh dunia. Nah, pemasok utamanya merupakan perusahaan manufaktur yang dikontrak di beberapa negara. Jadi ini kaitan supply ya, supply barang. Jadi kadang supply itu ada yang modelnya tidak dari tidak dari perusahaan itu sendiri, namun di sub seperti itu. Seperti Bukalapak itu ya, atau usaha-usaha e-commerce lainnya, Shopee dan lain-lain. Sebetulnya kan mereka tidak punya gudang itu, ya istilahnya usaha tangan kosong itu ya. Hanya bermodalkan pada sistem, kemudian memodalkan tempat istilahnya sewa di situ, ya berupa lapak atau dengan cukup memberi user dan password untuk beraktivitas di situ ya. Hanya menyediakan itu saja. Jadi pola lama yang di mana kalau orang usaha harus punya gudang, modal dan lain-lain sudah beralih sekarang eranya ya. Jadi hanya menyediakan sistem mereka dengan tangan hampa seperti itu ya, tangan kosong, mampu merealisasikan sebuah yang sebelumnya belum ada keuntungan dalam menjadi keuntungan yang besar. Jadi konsepnya hanya menyediakan sistem di situ. Nah, nanti muncul apa lagi era selanjutnya ya. Pengembangan dari e-commerce lainnya kira-kira seperti apa. Sekarang saja model pembayaran ya sudah melalui uang digital ya istilahnya. Sudah melalui uang digital, bukan langsung pembayaran langsung seperti itu. Bisa melalui OVO, kemudian transfer seperti itu ya, e-banking dan lain-lain. Nah itu kan
tujuannya meminimalkan faktor risiko juga ya. Faktor risiko, kemudian kecepatan pelayanan seperti itu. Oke, perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada sistem perencanaan rantai pasokan atau supply chain planning system. Sistem ini membantu perusahaan dalam kaitannya pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti penentuan jumlah produksi dalam periode waktu tertentu, menentukan tingkat persediaan, kemudian menentukan tempat penyimpanan barang jadi, dan identifikasi jenis transportasi yang tepat untuk mengirimkan produk ya. Yang kedua ada sistem pelaksanaan rantai pasokan. Ya ini diantaranya mengelola aliran produk melalui pusat-pusat distribusi dan gudang, kemudian untuk memastikan bahwa produk tersebut dikirimkan ke lokasi yang tepat dengan cara yang paling efisien. Ini kayak kaitan supply ya, kaitan supply. Kemudian ada rantai pasokan global dan internet. Jadi sebelum adanya internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan dalam membuat informasi bergerak secara perlahan di berbagai sistem rantai pasokan internal yang berbeda-beda untuk pembelian, kemudian pengolahan bahan, produksi, hingga distribusi. Kemudian kesulitan lain adalah dalam berbagai informasi dengan rantai pasokan eksternal, karena sistem pemasok distribusi didasarkan pada teknologi yang tidak sesuai. Kemudian manajer menggunakan web untuk memasuki sistem pemasok untuk menentukan apakah persediaan dan kemampuan produksi dapat sesuai. Jadi kaitan sistem supply ini adalah kaitan sistem apa ya, eksternal, tapi tidak menyeluruh. Jadi hubungannya hanya dengan supplier. Supplier akan mudah memantau ya, bisa memantau kondisi stok ya. Supplier yang sudah terintegrasi dengan sistem supply ini akan mudah memantau setiap konsumennya, mana yang stoknya habis, kemudian mana stoknya yang masih berlebih ya, kemudian pesanan dari konsumen yang patuh ada berapa, itu akan mudah memantau. Kemudian ada sistem manajemen hubungan pelanggan, CRM istilahnya, Customer Relation Management. Jadi suatu rangkaian aktivitas sistematis yang terkelola dengan mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi. Kemudian konsolidasi, menganalisis, lalu distribusi ya. Kemudian hasilnya kepada berbagai sistem. Ini kaitan dengan konsumen, layanan konsumen. Nanti ada lagi sistem kaitan apa namanya dengan lingkungan sekitar ya, kaitan permasalahan dengan lingkungan sekitar. Nanti kalau Anda memimpin perusahaan misalkan, bagaimana hubungan dengan masyarakat seperti itu ya. Kemudian seperti di Udine sendiri itu keberadaannya awalnya di tengah kampung ya, dan sampai saat ini masih di tengah kampung. Bagaimana mengelola hubungan dengan masyarakat sekitarnya ya, supaya tidak ada komplain dan lain-lain seperti itu. Bagaimana meredam jika ada komplain dengan masyarakat sekitar ya. Istilahnya kalau manajemen dengan manajemen lingkungan dengan lingkungan sekitar harus paham supaya usaha terus berjalan. Seperti halnya dengan kalau perusahaan itu ada limbah, bagaimana mengelola limbah yang baik. Jangan sampai limbah masuk ke pemukiman warga ya.
Itu semua harus diperhatikan, faktor risiko itu ya. Kemudian ada aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru ya. Mengapa aplikasi tadi SCM dan CRM dalam perusahaan begitu menarik? Di antaranya adalah kemungkinan penurunan biaya persediaan perusahaan. Ya, kaitan suplai tadi, perusahaan tidak perlu menyetok barang yang banyak, ya. Otomatis supplier akan mudah memenuhi jika stok kita yang di perusahaan sudah menipis. Jadi tidak perlu stok banyak-banyak ya. Perjanjian di awal bahwa selama sistem menunjukkan stoknya menipis, supplier harus siap memenuhi barang. Waktu pemesanan hingga efektivitas ya. Jadi pengiriman juga lebih cepat seperti itu ya. Jadi ketika stok habis, barang disiapkan ya, siap kirim lah ya, siap kirim sehingga waktu yang dijanjikan ke konsumen tidak meleset. Kemudian respon pelanggan yang lebih efisien ya, penanganan dari pelanggan, pemesanan dari pelanggan juga lebih cepat. Lalu keuntungan produk atau profitabilitas produk yang meningkat. Ya, otomatis termasuk dari sisi penurunan biaya persediaan ini kan juga meningkatkan profit ya. Apa konsekuensi dari implementasi ya? Implementasi sistem tadi melibatkan bagian perangkat lunak yang kompleks, yang harganya mahal. Ya, jadi intinya penyediaan sistem di awal yang mahal ya. Kemudian biaya implementasi bernilai besar yang mencakup tadi pembuatan perangkat lunak atau sistem, kemudian database, lalu biaya konsultasi, kemudian ada pelatihan dan lain-lain. Jadi sistem yang bagus biasanya itu ada istilah, kalau Anda di aplikasi-aplikasi internet itu ada istilah helpdesk ya. Jadi meja pertolongan seperti itu. Jadi konsumen nanti atau yang beli sistem tadi atau Anda sebagai pemilik perusahaan yang punya sistem yang Anda sudah pesan dari perusahaan aplikasi itu bisa mengirimkan apa namanya keluh kesahnya, mungkin ada kekurangan apa atau perlu apa lewat helpdesk saja ya. Jadi nanti dari perusahaan yang pembuat aplikasi tadi bisa mengetahui, oh ternyata diperlukan tambahan laporan tentang pengambilan keputusan, diperlukan laporan tentang penjualan pada periode tertentu, diperlukan laporan tahunan, bulanan, dan lain-lain ya. Lalu tantangan apa saja yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi? Ini membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh, juga perubahan operasional bisnis, lalu para karyawan baru harus menerima fungsi kerja ya, dan tanggung jawab yang baru. Jadi dengan adanya sistem ini tantangannya kalau karyawan biasanya merasa tambahan kerjaan, merasa adanya tambahan pekerjaan ya. Kemudian membutuhkan pembelajaran organisasional yang baru, harus belajar sistem, harus belajar proses bisnis yang baru sesuai di sistem ya. Kemudian timbul biaya penggantian akibat peralihan data yang tersimpan pada aplikasi sebelumnya. Jadi data lama mungkin perlu disimpan, ya harus mungkin kalau yang lama masih manual harus memindahkan satu persatu ke sistem ya. Semula ada di Excel, mungkin harus copy paste satu persatu ke sistem. Nah itu
butuh biaya di situ ya. Butuh ada biaya tindakan di situ. Kemudian aplikasi perusahaan generasi berikutnya apa yang baru? Jadi memungkinkan pemanfaatan aplikasi melalui web, kemudian kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem lainnya, ya antara penjualan harus bisa berintegrasi dengan gudang, ya. Kemudian bagian penjualan mungkin harus bisa berintegrasi dengan bagian toko, harus bisa berintegrasi dengan supplier kaitan SCM tadi, supply chaining tadi ya. Kemudian menciptakan sebuah enterprise e-business untuk membuat manajemen rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan, sistem perusahaan bekerja sama erat satu sama yang lain. Kemudian perusahaan dapat menciptakan platform untuk proses bisnis yang baru yang dapat mengintegrasikan informasi. Jadi kalau ketika Anda nanti memimpin perusahaan, kemudian dari proses manual beralih ke proses yang berdasarkan auto system, ya, itu adalah kesempatan Anda. Yang pertama, apakah tetap mempertahankan proses bisnis yang lama? Apakah perlu dirombak, ya, diedit seperti itu, dikoreksi? Apakah harus beralih baru lagi, menentukan proses bisnis yang baru, ya? Tinggal apa namanya keadaan di perusahaan tersebut, apakah proses yang lama bermasalah? Kalau bermasalah mungkin perlu ada proses yang baru ya. Apakah sudah berjalan dengan baik? Kalau sudah berjalan dengan baik, cuma saja kaitan waktu mungkin lebih lama, maka tinggal mengadopsi sistem yang lama kita tuangkan ke sistem seperti itu. Oke, itu tadi kaitan mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan. Monggo kalau ada pertanyaan dulu. Setelah ini ada contoh kasus. Silahkan. Ada masukan dulu atau pertanyaan? Kalau tidak ada, coba ini ada contoh kasus. Ini saya tutup dulu. Nah ini ya. Ini kaitan tadi, penerapan sistem tadi. Biasanya kalau sebelum penerapan sistem perlu dievaluasi, kalau ada masalah itu permasalahannya seperti apa. Nah, ini ada contoh kasus tentang sistem pemasaran produk mebel, ya, sistem pemasaran produk mebel. Jadi identifikasi masalahnya adalah jumlah stok yang di toko dan gudang sering tidak sama, ya. Jumlah stok yang ada toko dan gudang sering tidak sama. Kemudian yang kedua, terjadinya produksi yang berlebih pada item barang yang kurang laku. Kemudian laporan penjualan sering terlambat. Nah, masalah yang dijumpai seperti ini ya. Inginnya ada pengembangan sistem, kemudian dievaluasi,
Kemudian dievaluasi ada beberapa masalah ya, jumlah stok yang di toko dan gudang sering tidak sama, kemudian terjadinya produksi yang berlebih, kemudian laporan penjualan sering terlambat. Nah, ini perlu adanya identifikasi. Yang pertama, kaitan jumlah stok yang di toko dan gudang sering tidak sama. Nah, ini penyebab masalahnya kira-kira apa? Coba bantu menganalisa ini kira-kira penyebab masalahnya apa ini? Jumlah stok yang di toko dan gudang ini sering tidak sama, sehingga kadang konsumen yang belanja lewat toko ya, misalkan belanja katakanlah mebel ya, kursi sebanyak 20. Ternyata di toko stoknya menunjukkan hanya 10. Ya. Stoknya menunjukkan hanya 10. Kemudian konsumen yang semula pesan 20 hanya 10, kemungkinan yang pertama tidak jadi pesan atau tidak ada dibeli. Kemungkinan yang kedua adalah tetap beli. Ya, ini kan faktor nantinya akan mengurangi tingkat keuntungan ya. Padahal ternyata kalau dicek di gudang itu stoknya lebih. Nah, ini ada perbedaan stok. Kira-kira penyebab masalahnya ini apa? Monggo, silahkan. Penyebab masalah yang pertama ini apa? Jumlah stok yang di toko dan di gudang sering tidak sama. Penyebab masalahnya kira-kira apa? Silahkan, kira-kira penyebab masalahnya apa? Coba bantu analisa. Jumlah stok yang di toko dan di gudang sering tidak sama. Nah, penyebab masalahnya apa ini? Monggo silahkan berpendapat, tidak harus benar, silahkan. Mas Herdi mungkin bisa mengawali, Mas Herdi Wiranto. Iya Pak, izin menjawab. Iya, nggak apa-apa, silahkan Mas. Mungkin karena kurangnya pencatatan oleh karyawan dan juga antar karyawan itu kurang berkomunikasi Pak. Kurangnya apa Mas? Kurangnya apa tadi? Saya catat dulu coba. Kurangnya pencatatan barang oleh karyawan dan komunikasi antar karyawannya kurang Pak. Komunikasi antar karyawan kurang. Itu ya? Iya Pak, kurang lebih. Ya. Nggih. Baik, terima kasih. Monggo, ada pendapat lain, silahkan. Saya, Pak. Sebentar, Mbak siapa ini? Sebentar, tak buka dulu daftar itunya ya, sebentar. Tadi Mas Herdi. Ini Mbak siapa? Fitria. Fitria. NIM-nya berapa Mbak? 06230. 6230. Oke, silahkan Mbak. Itu Pak, kurangnya pengecekan fisik barang itu sendiri kan, semisal kalau di gudang itu kan tidak selamanya barang itu masih layak untuk dijual gitu. Kan ada yang sudah rusak atau apa kalau lama-lama ditimbun di gudang gitu. Kurangnya pengecekan fisik Barang itu. barang ya. Oke, itu aja. Iya Pak. Enggak apa-apa, silahkan. Yang lain, monggo.
Saya, Pak. Iya, tadi 6230 ya, Mbak Fitri ya? Iya. Ya, silakan yang baru masuk siapa, Mbak? Saya, Pak. PIN-nya berapa? 05855. 5855. Silakan Mbak Elmi. Kurangnya proses masuk dan keluarnya barang, maksudnya kurangnya pencatatan proses masuk dan keluarnya barang Kurangnya di gudang. pencatatan proses keluar masuk ya, Mbak? Iya, keluar dan masuknya barang di gudang. Oke, itu aja, Mbak. Iya, Pak. Iya, matur nuwun. Ada tambahan lagi, silakan. Monggo silakan sebutkan NIM. Apa kira-kira setelah dari yang dikemukakan tadi, kurangnya pencatatan barang dari karyawan, ini hampir sama ya, pencatatan proses keluar masuk, kurangnya pengecekan fisik, komunikasi antar karyawan yang kurang. Faktor lain apa? Kaitan jumlah stok yang di toko dan gudang sering tidak sama. Ini faktor lainnya apa? Penyebab masalahnya. Kalau dari yang saya terangkan tadi mungkin bisa untuk mengevaluasi ini, kira-kira faktor apa ini? Kira-kira faktor apa dari yang termasuk yang saya kupas tadi? Kaitan database mungkin, kira-kira apa? Monggo silahkan. Mungkin pengelolaan stok barang yang masih manual, Pak. Pengelolaan stok barang Yang masih manual. Ya, itu saja. Jadi banyak. Iya. Mbak siapa ini? Mbak Elmi juga? Iya, Pak. Mbak Elmi. Nambahin yang tadi. Iya, iya. Silahkan, tambahan lagi ya, ada enggak? Monggo. Silahkan. Faktor apa lagi yang bisa digali ini? Kok bisa sampai ketidaksesuaian stok antara di toko dan gudang? Nah, kok bisa sampai ketidaksesuaian antara di toko dan di gudang? Silahkan. Ada masukan lagi, monggo. Kaitan database mungkin, kira-kira apa? Mungkin apakah pengelolaan stok barang yang mungkin sudah tersistem bisa dikatakan bisa mengatasi ini juga? Apakah sudah pasti bisa mengatasi jumlah adanya ketidaksesuaian ini? Monggo, silahkan kalau ada pendapat lain.
Jadi intinya yang paling penting adalah belum adanya sistem yang terintegrasi, ya. Jadi kalaupun sudah ada pengelolaan stok yang sudah tidak manual atau sudah tersistem, namun kalau sistemnya itu hanya mengadopsi bagian tertentu saja juga bermasalah, ya. Mungkin di toko ada sistem, di gudang juga ada sistem, namun antara dua sistem tadi belum ada hubungan database, belum terintegrasi dalam satu database, maka juga akan ada masalah, ya. Jadi harusnya ada database yang sudah terintegrasi, sehingga ketika toko mengecek stok itu ya sama persis seperti seberapa banyak stok yang ada di gudang, ya. Jadi belum adanya sistem yang terintegrasi dalam satu database. Oke, selanjutnya terjadinya produksi yang berlebih pada item barang yang kurang laku. Nah, monggo, penyebab masalahnya apa? Terjadinya produksi yang berlebih pada item barang yang kurang laku. Nah, ini silahkan, penyebab masalahnya apa? Kira-kira apa? Kok terjadi produksi yang berlebih? Nah, ini kan otomatis akan boros biaya produksi, ya, mengurangi tingkat keuntungan, margin keuntungan, ya. Silahkan, terjadi produksi yang berlebih pada item barang yang kurang laku. Kira-kira penyebab masalahnya apa? Silahkan, nggak harus benar, silahkan berpendapat. Anda sebagai pimpinan, ya, selalu melihat kondisi produksi yang berlebih dan ternyata barang itu kurang laku. Nah, upaya Anda kan harus mencari penyebab masalahnya dulu. Nah, kira-kira seperti apa? Penyebab masalahnya itu seperti apa? Monggo, penyebab masalahnya kira-kira apa? Silahkan, tidak harus benar, silahkan berpendapat. Kurangnya perencanaan strategi pasar mungkin, Pak. Kurangnya, apa, Mbak? Perencanaan strategi pasar. Bisa. Kurangnya perencanaan, ya. Izin menjawab, Pak. Monggo. Mungkin produk belum diterima oleh masyarakat atau pembeli. Produk belum? Iya, tidak diterima atau belum diterima. Belum diterima masyarakat, ya. Iya. Masyarakat. Oke, tadi yang pertama Mbak Elmi, yang kedua Mbak siapa? Mbak Arum 05854, Pak. 5854. Oke, ada tambahan yang lain? Faktor yang lain, silakan. Harganya terlalu mahal, Pak. Harganya terlalu mahal. Iya. Oke. Arum juga ini. Oke, monggo. Ada pendapat lain? Monggo, yang lain.
Perencanaan finansial yang kurang matang, Pak. Perencanaan finansial yang Iya. kurang matang. Nama siapa? Fitri NIM saja 06230. 6230. Iya. Fitria juga, ya. Oke, baik, terima kasih. Ada tambahan lain? Silakan. Ada, Pak. Siapa? NIM-nya berapa, Pak? 06138. 61388, Mbak Raj Alima, ya. Ya. Mbak, ya. Target pasar yang luas, terlalu luas. Ya. Target pasar yang terlalu luas. Ya. Oke, ya. Ada tambahan lain? Silakan. Izin menjawab, Pak. Enggak, NIM-nya berapa? 06161. Mbak Desi ya, silakan Mbak. Iya. Banyaknya pesaing yang lebih baik, Pak. Yang lebih bagus. Banyaknya pesaing yang lebih bagus ya. Iya, Pak. Oke, lebih bagus. Oke, baik. Ada tambahan lain? Yang lain silahkan. Izin menambahkan, Pak. Siapa NIM-nya? NIM berapa, Pak? Siapa NIM-nya? NIM-nya berapa, Mas? 06790. 6790. Ya. Jadi silakan. Ya. Tidak mengetahui tren dan kebutuhan pasar, Pak. Tidak mengetahui tren ya, kurangnya mengetahui ya, kurang pengetahuan ya. Iya, Pak. Dan produknya belum dikenal. Produk belum diterima atau belum dikenal sama. Oke, terima kasih. Ada masukan lain kaitan tema kita hari ini? Monggo, ada masukan lain kaitan tema kita hari ini yang bisa kita hubungkan di identifikasi masalah kedua ini? Jadi mungkin, monggo silakan. Nah, monggo silakan. Mungkin karena produknya udah lama, Pak, atau ketinggalan zaman. NIM-nya berapa? NIM-nya dulu, NIM-nya berapa? 06494. 494. Mas Saiful ya? Iya. Oke, produk sudah lama. Oke, silahkan kaitan sistem atau database ada yang bisa dikaitkan enggak kira-kira? Mungkin belum adanya sistem yang seperti apa? Nah, monggo silahkan. Jadi tambahannya lagi adalah intinya memang harus ada database ya, di mana database ini nantinya akan tambahannya ya untuk diolah ya. Jadi perlu adanya kaitan database tadi atau belum adanya sistem yang mampu menyediakan apa namanya klasifikasi barang ya. Jadi belum adanya sistem database ya yang menginformasikan klasifikasi barang. Maksudnya demikian. Jadi kalau pada sistem itu kan setiap transaksi ya, barang masuk, penjualan dan lain-lain itu kan disimpan ya. Jadi mungkin sebelumnya sudah ada sistem, namun sistem yang ada itu belum dilengkapi laporan tentang klasifikasi. Klasifikasi tentang barang yang laku, kemudian klasifikasi barang yang kurang laku seperti itu ya.
Jadi kalau sudah ada sistem klasifikasi tadi, kaitan laporan mana barang yang laku, mana yang kurang, maka perusahaan akan bisa mengendalikan jumlah produksi yang ada. Ya. Jadi garis besarnya adalah belum adanya sistem database yang menginformasikan klasifikasi barang laku dan tidak ya. Nah, kemudian yang terakhir, laporan penjualan sering terlambat. Monggo, silahkan. Laporan penjualan yang sering terlambat. Saya Pak, Monggo, NIM-nya berapa? 06770. 770 ya. Ya, silahkan Mbak. Penyebabnya mungkin kurangnya teknologi informasi dan sarana pendukung, Pak. Jadi menyebabkan keterlambatan waktu atau tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan penjualannya. Kurangnya teknologi informasi. Monggo yang lain, silahkan. Kalau saya Pak, NIM-nya berapa? 05854. 5854, silahkan Mbak Armadi. Iya, mungkin dia melakukan laporan penjualannya itu masih secara manual, nggak pakai aplikasi atau yang lainnya kayak gitu Pak. Masih pakai tangan, nulis manual. Oh ya, masih dengan sistem manual ya? Iya Pak. Oke. Silahkan ada tambahan lagi? Saya Pak, Monggo NIM-nya? 0613 8. 13.8. Silahkan Mbak Salimah, silahkan. Melengkapi yang pertama, kurangnya teknologi informasi dan kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan teknologi informasi tersebut. Jadi faktor SDM ya? Faktor kemampuan SDM ya? Berarti. Iya. Oke, ada tambahan lagi? Ya mungkin kaitan tema kita yang bisa kita hubungkan dengan tema kita hari ini tentang database tadi. Ya intinya benar ya, intinya tadi masih manual ya. Dengan Excel pun itu sebetulnya sudah komputerisasi, namun data itu masih tersimpan di berbagai komputer yang berbeda mungkin ya. Antara bagian penjualan, bagian toko dan gudang, itu masing-masing data tersimpan dalam komputer masing-masing ya. Belum adanya sistem yang sekali lagi mengintegrasikan. Belum adanya sistem yang mengintegrasikan. Jadi belum adanya sistem yang sama. Sebetulnya jawaban 1 sampai 3 ini benar semua dari apa yang kalian kemukakan tadi. Terus kaitan dengan tema kita hari ini ya intinya memang belum adanya ya, benang merahnya memang belum adanya sistem database yang terintegrasi. Ya, sehingga laporan toko kurang bisa memantau laporan penjualan. Pimpinan juga telat. Ketika minta laporan, masing-masing bagian harus membuat laporan secara manual dengan Excel dan lain-lain, harus menyusun satu persatu lagi seperti itu. Baik, itu tadi kaitan penyebab masalah ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ketika Anda mengembangkan sistem nanti ya, kesimpulannya bahwa ketika Anda mengembangkan sistem tadi, kira-kira masalah yang melatar belakangi itu apa saja? Ya, masalah yang melatar belakangi itu apa saja? Apakah pasti ada masalah lah ya, ada masalah mungkin sistem sudah berjalan bagus pada proses manual, namun masalahnya mungkin keterlambatan pengiriman data dan lain-lain. Nah, itu juga merupakan masalah ya.
Jadi benang merahnya ada di belum adanya sistem yang terintegrasi. Baik, kira-kira itu saja untuk perkuliahan hari ini. Barangkali ada pertanyaan dulu atau masukan, monggo. Absennya jangan lupa ya, absennya jangan lupa. Silakan absen dulu. Sebentar. Monggo, sudah absen semua belum? Sudah, Pak. Ampun, Pak. Baik, kira-kira pertemuannya itu dulu. Kemudian minggu depan, ini berapa ya? Benar, 7 atau 6 ini baru? Ketujuh, Pak. 7, nggih. Insya Allah minggu depan saya tinggal ngasih